pray for you. Baik, itulah perkenalan singkat dari anggota kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Kami akan membahas mengenai manajemen aset daerah, yaitu yang meliputi pengelolaan, prinsip, serta permasalahan aset pemerintah daerah. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai latar belakang, di mana peran aset daerah itu merupakan instrumen krusial bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Ini bukan pernyataan yang berlebihan, karena aset daerah secara langsung itu menopang kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan layanan bagi masyarakatnya. Ketika aset tidak dikelola dengan baik, dampaknya sangat nyata, yaitu opini BPK yang tidak memuaskan, baik berupa tidak wajar maupun wajar dengan tanpa pengecualian atau WDP. Ini menjadi bukti konkret bahwa kualitas pengelolaan aset itu berbanding lurus dengan kreditabilitas laporan keuangan daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke era reformasi menuntut perubahan, di mana era reformasi ini membawa dua tuntutan besar. Yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas, itu sebagai wujud nyata dari prinsip good governance yang menjadi harapan masyarakat. Nah, yang kedua, terjadinya pergeseran fundamental dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi di tingkat SKPD, yang artinya setiap satuan kerja kini memikul tanggung jawab langsung atas pengelolaan asetnya sendiri, tidak lagi bergantung pada satu unit pusat. Nah, mengapa ini penting? Ada beberapa alasan yang dapat disampaikan. Yang pertama itu aset daerah mendukung layanan publik yang efektif dan efisien. Ini adalah muara dari seluruh upaya pengelolaan aset. Aset yang terkelola dengan baik berarti pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Nah, yang kedua, adanya regulasi yang ketat menjadi landasan wajib. 3 regulasi pokok yang mengikat pemerintah daerah secara hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang ketiga itu ada BPK mengaudit kualitas pengelolaan sebagai indikator WTP, di mana opini ini wajar tanpa pengecualian, bukan hanya hadiah, melainkan hasil dari pengelolaan aset yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu ada desentralisasi meningkatkan tanggung jawab kepada SKPD secara langsung. Setiap SKPD tidak bisa lagi mengandalkan unit lain, mereka dituntut mandiri dan mencatat serta memelihara dan melaporkan aset. Sekarang kita masuk ke fokus pembahasan. Bagian ini berfungsi sebagai peta jalan presentasi yang memetakan 4 pokok bahasan yang akan dialami secara sistematis. Nah, yang pertama itu adalah jenis dan klasifikasi. Poin pertama berfokus pada mengidentifikasi kategori kekayaan daerah secara terstruktur, dari benda bergerak hingga aset keuangan. Ini penting sebagai fondasi karena sebelum aset bisa dikelola, ia harus terlebih dahulu diklasifikasikan dengan benar. Nah, apakah kategori aset tetap atau aset keuangan atau persediaan? Yang kedua itu ada kelembagaan. Poin kedua menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah melibatkan struktur hierarkis yang jelas, mulai dari kepala daerah di puncak kewenangan, sekretaris daerah sebagai pengelola, kepala SKPD sebagai pengguna barang, hingga bendahara barang di level operasional. Kejelasan peran tiap pejabat adalah syarat mutlak agar pengelolaan berjalan koordinatif dan tidak tumpang tindih. Nah, yang ketiga itu ada siklus hidup. Poin ini mengajak untuk menganalisis perjalanan hidup aset secara menyeluruh, dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan hingga penghapusan. Setiap tahap saling bergantung dan masing-masing membutuhkan pencatatan yang tertib serta pengawasan yang memadai agar tidak ada celah penyimpangan. Nah, yang keempat itu ada prinsip dan masalah. Poin terakhir ini sekaligus paling kritis, di mana upaya mengurai aturan main manajemen aset dan kendala teknis serta yuridis di lapangan. Ini mengakui bahwa antara aturan yang tertulis dan praktik di lapangan masih terdapat jurang yang cukup lebar, dan inilah yang menjadi inti dari keseluruhan pembahasan. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai definisi dan landasan hukum. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita kenalan dulu nih sama yang namanya aset daerah itu sebenarnya apa.
Jadi, aset daerah itu simpelnya adalah semua kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Nah, kekayaan ini bisa diperoleh dari APBD, tapi bisa juga dari cara lain yang sah seperti hibah, wakaf, donasi, atau sumbangan dari pihak ketiga. Terus, kalau kita lihat dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, aset daerah ini bukan sekedar barang milik pemerintah aja, tapi lebih dari itu. Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang diharapkan bisa memberikan manfaat di masa depan, baik buat pemerintahnya sendiri maupun buat masyarakat. Makanya bisa kita simpulkan bahwa aset daerah adalah kekayaan yang dikelola oleh kepentingan publik. Nah, karena nilainya penting banget, pengelolaan aset ini nggak bisa sembarangan. Ada 3 regulasi utama yang jadi dasar hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang mengatur ketentuan umum pengelolaan keuangan negara termasuk aset daerah. Kemudian yang kedua ada PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Nah, di sini diatur bahwa pengelolaan aset harus berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan nilai. Dan yang ketiga ada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur bagaimana aset harus disajikan secara benar dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi asetnya. Jadi aset daerah itu ternyata macam-macam banget bentuknya, makanya perlu dikelompokkan biar pengelolaannya lebih terstruktur. Kalau kita lihat dari sifat mobilitasnya, aset daerah dibagi jadi 2. Yang pertama ada benda tidak bergerak atau istilahnya real property. Ini mencakup tanah, gedung, dan bangunan jalan dan jembatan serta jaringan irigasi. Sesuai namanya, aset ini memang tidak bisa dipindah-pindahkan karena melekat pada suatu lokasi. Terus yang kedua ada benda bergerak atau personal property. Ini mencakup mesin dan alat berat, kendaraan dinas, peralatan kantor seperti alat laboratorium dan alat kedokteran, serta persediaan barang habis pakai. Nah, ini kebalikannya bisa berpindah dan dipakai oleh berbagai unit kerja. Selain itu, kalau dilihat dari bentuknya, aset daerah juga dibedakan jadi aset keuangan dan aset non-keuangan. Aset keuangan itu meliputi kas daerah, piutang, surat berharga, dan investasi jangka panjang. Sedangkan aset non-keuangan meliputi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya. Yang menarik, semua aset ini nantinya akan ditampilkan di neraca pemerintah daerah dan bersifat carryover, artinya akan terus dilaporkan selama asetnya masih ada. Dari sinilah bisa diukur tingkat likuiditas dan rasio keuangan pemerintah daerah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur kelembagaan pengelolaan aset daerah. Yang pertama yaitu kepala daerah atau pemegang kekuasaan penuh. Bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan aset daerah, tugas utamanya meliputi penetapan kebijakan makro pengelolaan barang, menetapkan status penggunaan atau pemanfaatan atau pemindah tanganan aset berupa tanah dan bangunan, serta menyetujui penghapusan aset sesuai batas kewenangannya, yaitu sekretaris daerah atau pengelola barang, bertanggung jawab secara fungsional dalam mengoordinasikan pengelolaan aset. Tugasnya meliputi meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang atau RKBMD dan pemeliharaan, mengatur teknik pemanfaatan atau penghapusan, mengkoordinasikan inventarisasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga yaitu kepala SKPD atau pengguna barang. Karena saat ini pengelolaan aset sudah didesentralisasikan ke tingkat satuan kerja, kepala SKPD bertanggung jawab penuh menggunakan aset untuk menunjang tugas pokok dan fungsi instansinya. Tugasnya adalah mengajukan rencana kebutuhan barang, melakukan pencatatan atau inventarisasi internal, memelihara aset, serta menyusun laporan barang pengguna sementeran atau LBPS dan taruhan LBPT. Yang keempat yaitu bendahara barang. Berada di tingkat operasional satuan kerja yang bertugas melakukan pencatatan harian, mengurus penatausahaan, dokumen administrasi, serta mencatat mutasi barang jika ada perpindahan tangan atau perubahan kondisi barang. Selanjutnya yaitu
Siklus manajemen aset. Yang pertama yaitu perencanaan. Setiap pengadaan aset harus dianggarkan terlebih dahulu dalam bentuk belanja modal. Dokumen utamanya adalah RKBMD atau Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang penyusunannya wajib berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua yaitu pengadaan. Proses pengadaan barang dan jasa harus mengikuti regulasi yang berlaku. Poin krusial di sini adalah penetapan prinsip value for money, artinya pengadaan tidak sekedar membeli tetapi harus memenuhi asas efektif, efisien, dan ekonomis serta transparan dan akuntabel. Yang ketiga yaitu pemanfaatan. Aset yang berlebih atau menganggur atau surplus property tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkannya demi mendatangkan pendapatan daerah melalui skema yaitu sewa maksimal 5 tahun, pinjaman pakai maksimal 2 tahun, kerjasama pemanfaatan atau KSP maksimal 30 tahun, bangunan guna sarah atau BOT, bangunan seraguna BTO maksimal 30 tahun. Yang keempat, pengamanan. Aset wajib dilindungi agar tidak hilang, rusak, atau beralih kepemilikan secara ilegal. Yang kelima, penghapusan. Merupakan tahap akhir ketika aset sudah rusak berat, tidak bernilai ekonomis atau hilang. Prosesnya bisa melalui pemusnahan atau dibakar atau ditanam jika membahayakan atau tidak laku dijual, atau pemindah tanganan, dijual, ditukar menukar, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal Pemda. Selanjutnya yaitu strategi pengamanan aset. Yang pertama, administrasi atau pengamanan dokumen dan catatan. Fokus pada ketertiban pembukuan. Setiap aset harus tercatat di dalam kartu inventaris barang, daftar inventaris ruangan, serta adanya pelaporan mutasi rutin dan berkala agar data antara SKPD dan BPKD selalu sinkron. Yang kedua yaitu hukum, pengamanan legalitas. Banyak aset daerah yang hilang atau dikuasai pihak lain karena status hukum yang lemah. Strateginya adalah dengan melegalkan kepemilikan serta menerbitkan sertifikat tanah atas nama daerah, mengamankan BPKB kendaraan dinas, serta mengumpulkan bukti kepemilikan sah lainnya seperti faktur, kuitasi, atau surat hibah. Yang terakhir yaitu fisik atau pengamanan bentuk nyata. Tindakan nyata di lapangan untuk mencegah pencurian atau kerusakan fisik. Caranya meliputi pemagaran tanah atau bangunan serta penguncian gudang penyimpanan, pemasangan CCTV di area monitoring yang vital, serta melakukan penjagaan fisik oleh Satpam. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur akuntansi aset daerah. Yang pertama yaitu ada prosedur pengadaan. Pengadaan aset dilakukan dengan memperhatikan tertib administrasi dan aturan yang berlaku. Tujuannya agar setiap aset yang dibeli memiliki nilai perolehan yang jelas, tercatat dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya yaitu pembelian kendaraan dinas, pengadaan komputer kantor, pengembangan gedung pemerintah. Nah, yang kedua yaitu penyimpanan. Setelah aset diperoleh, aset harus disimpan dan diatur secara sistematis, terutama barang persediaan di gudang. Tujuannya itu untuk menghindari kehilangan aset, memudahkan pengawasan, menjamin kondisi aset tetap baik. Nah, yang ketiga yaitu ganti rugi. Ganti rugi adalah tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi kepada pihak yang lalai hingga menyebabkan kerugian daerah. Contohnya yaitu pegawai merusakkan aset karena kelalaian. Nah, yang kedua kehilangan barang inventaris akibat kurang pengawasan. Tujuannya agar ada tanggung jawab atas kerugian keuangan daerah. Nah, yang keempat yaitu perubahan status. Aset daerah dapat mengalami perubahan status karena yang pertama yaitu mutasi antar unit kerja. Yang kedua yaitu perubahan fungsi penggunaan aset.
Yang ketiga itu pengalihan kepemilikan. Misalnya kendaraan dinas dipindahkan dari suatu dinas ke dinas lainnya. Nah, yang kedua yaitu 4 prinsip pokok manajemen aset. Nah, yang pertama yaitu penganggaran. Sebelum pengadaan dilakukan, aset harus direncanakan dan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD. Tujuannya yaitu agar pengeluaran lebih terkontrol dan menghindari pembelian yang tidak diperlukan. Nah, yang kedua yaitu dokumentasi transaksi. Setiap aset harus memiliki dokumentasi pendukung seperti faktur pembelian, berita acara, bukti pembayaran. Dokumentasi penting untuk menentukan nilai historis aset, perhitungan depresiasi, audit pemeriksaan. Nah, yang ketiga yaitu penata usahaan. Nah, penata usahaan adalah proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset secara berkala. Tujuannya yang pertama yaitu mengetahui jumlah dan kondisi aset. Yang kedua yaitu memudahkan pengawasan. Nah, yang ketiga yaitu menghindari aset tidak tercatat. Nah, yang keempat yaitu ada otorisasi penghentian. Penghapusan aset harus mendapat persetujuan pejabat berwenang. Contohnya aset rusak berat, aset sudah tidak digunakan, aset dijual atau dimusnahkan. Tujuannya agar penghapusan aset tidak dilakukan sembarangan. Nah, selanjutnya yaitu kendala pengelolaan aset. Yang pertama yaitu ada masalah teknis. Nah, masalah teknis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada banyak aset belum terinventarisasi. Masih ada aset yang belum tercatat dengan baik sehingga sulit dilakukan penilaian ulang. Nah, yang kedua yaitu data inventaris tidak sinkron. Data antara SKPD dan BKPD sering berbeda sehingga menyulitkan pelaporan aset. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan SDM. Masih kurang pegawai yang memahami pengelolaan aset secara teknis dan administrasi. Nah, yang kedua yaitu masalah yuridis. Nah, terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu ketidakjelasan status kepemilikan. Banyak tanah atau aset daerah belum memiliki sertifikasi resmi sehingga rawan sengketa. Nah, yang kedua yaitu lemahnya pengamanan hukum. Kurangnya sertifikasi menyebabkan aset mudah dikuasai oleh pihak lain. Yang ketiga yaitu proses penghapusan rumit. Penghapusan aset membutuhkan prosedur dan persetujuan yang panjang. Nah, solusi untuk pengelolaan aset ini ada beberapa. Yang pertama yaitu digitalisasi inventaris aset. Yang kedua yaitu pelatihan SDM pengelolaan aset. Yang ketiga yaitu percepatan sertifikasi tanah daerah. Yang keempat yaitu sinkronisasi data antar instansi. Nah, yang kelima yaitu penguatan sistem pengawasan aset. Untuk kesimpulannya yaitu manajemen aset daerah sangat penting untuk menjaga kekayaan daerah agar tercatat, aman, dan dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan aset yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan daerah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai manajemen aset daerah. Sebagai kesimpulan dapat kami sampaikan bahwa aset daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pengelolaan aset yang baik harus mencakup seluruh siklus hidupnya, mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga penghapusan, dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Tantangan seperti ketidaksinkronan data atau inventaris, keterbatasan SDM, serta lemahnya pengamanan hukum menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi melalui digitalisasi sistem, pelatihan berkelanjutan, dan percepatan sertifikasi aset daerah. Seperti yang tertulis dalam slide kami, yaitu aset yang dikelola dengan baik adalah fondasi pelayanan publik yang kuat. Dan kami berharap materi yang kami sampaikan ini semoga dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami dari kelompok 8 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sari Handayani, SPD MPD atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan, yaitu apabila teman-teman ingin bertanya mengenai materi manajemen aset daerah yang telah kami sampaikan, silahkan sampaikan pertanyaannya di grup dan kami siap menjawab sebaik mungkin. Sekian dari presentasi ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.